Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penganiayaan tidak dapat hentikan pekabaran Injil. Sama seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa semua para muridnya itu harus tetap waspada karena roh dunia akan sangat membenci para murid Tuhan Yesus Kristus yang tidak berasal dari dunia. Tentu saja nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini yang mengisahkan tentang kekejaman Raja Herodes yang telah membunuh Yakobus, saudara Yohanes, lalu menangkap Simon Petrus dan memenjarakannya agar dapat membunuh mereka setelah selesai perayaan hari raya roti tidak beragi bagi umat Israel maupun Yahudi. Selanjutnya Tuhan Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus lalu mengirimkan malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa apapun usaha roh dunia untuk kita mengerti bahwa itu tidak dapat menindas, tidak dapat menghambat akan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid Kristus itu. Akan tetapi Tuhan selalu hadir untuk menolong umatnya agar pekabaran Injil tetap terjadi dan berlaku dalam hidup umat manusia sampai ke ujung bumi. Untuk itu Tuhan Yesus telah mengirimkan maupun kehadirannya dalam Roh Kudus yang menyertai hati, akal, pikiran, perasaan para murid Tuhan Yesus Kristus itu agar mereka mampu menjadi saksi tentang juru selamat umat manusia satu-satunya Yesus Kristus di dalam senantiasa taat setia mengabarkan Injil keselamatan itu dengan penuh kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Karena kasih dan pertolongan Tuhan sajalah, maka kita pun orang yang sudah secara pribadi boleh mengaku umat yang sungguh-sungguh beriman percaya kepada Kristus, kita yang hidup di atas tahun 2000-an, tahun sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan tinggal di Indonesia, mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pekabaran Injil atau pemberitaan tentang keselamatan yang dibawa oleh satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ini, lalu mengenal dan benar-benar percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita bisa menerima anugerah keselamatan kekal yang sudah dijanjikannya dan janjinya tidak pernah diingkarinya. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang
kita boleh lakukan pada saat ini, kiranya kita semua yang memang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus, maka kita akan selalu mengandalkan pertolongan maupun bimbingan dari Roh Kudus, agar Dia sajalah yang boleh menguatkan iman percaya kita untuk tetap berakar di dalam iman percaya kepada Kristus saja, dan memberikan suatu kemampuan yang dibutuhkan oleh kita, anak-anaknya, umatnya ini, serta tetap bersemangat di dalam menjadi dan sebagai saksi Kristus, untuk senantiasa menyadari bahwa tugas tanggung jawab kita di dalam bersekutu diikuti dengan mengabarkan Injil keselamatan itu, dan senantiasa kita juga saling memperhatikan, saling melayani, saling mengingatkan lewat kehidupan kita yang masih Tuhan perkenankan untuk boleh kita jalani di muka bumi ini. Untuk itu, maka ingatlah akan janji sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan pada Injil Yohanes 15 ayat 26 dan 27 ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang memungkinkan kami untuk sungguh-sungguh boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami ini, untuk senantiasa taat, setia, melakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Ketika kami juga sedang bergumul dengan adanya gangguan kesehatan pada fisik maupun badani kami juga percaya bahwa Tuhan akan mengurapi, memberkati seluruh diagnosa dokter, obat-obatan yang digunakan. Semuanya itu adalah sarana-Mu belaka yang memungkinkan kami dapat dipulihkan dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.